Terletak di antara 3 kota besar di Jawa Tengah, menjadikan kota Salatiga sebagai titik temu dalam bidang ekonomi hingga pendidikan. Ditunjang oleh beberapa perguruan tinggi ternama, menjadikan Salatiga sebagai wadah keberagaman adat dan budaya dari berbagai suku yang ada di Indonesia. Tak hanya itu, berbagai agama pun tumbuh dengan subur di kota Salatiga. Keberagaman dan perbedaan dalam hal adat, budaya, dan agama yang ada di Salatiga tetap membuat kehidupan masyarakat selalu rukun dan damai. Tak heran jika predikat peringkat pertama kota tertoleran yang diberikan oleh Setara Institut disandang hingga 2 periode oleh kota Salatiga. Salah satu indikator kriteria penilaian sebagai kota tertoleran adalah heterogenitas agama. Lantas, bagaimana pandangan kalangan agama di kota Salatiga menyikapi prestasi tersebut? Ini memang merupakan suatu harapan. Jadi Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Jadi itu yang kita dambakan. Islam memprioritaskan kebersamaan. Seperti banyak sekali sejarah-sejarah pada waktu itu. Adanya predikat kota tertoleran yang pernah kita terima ini harus dilestarikan. Mestinya tidak hanya satu golongan, entah itu Nasrani, Buddha, Konghucu, dan lain sebagainya, itu semua kerjasama. Antara lain yaitu di sentral di FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Saya menyarankan kepada seluruh masyarakat kota Salatiga, apapun golongannya, apapun partainya, apapun kepercayaannya, lah itu Salatiga harus kita jaga betul-betul kerukunan dan kesejahteraan. Kami umat Konghucu merasa sangat bangga bisa hidup berdampingan secara damai, mengingat kondisi kota Salatiga yang heterogen, terdiri dari beragam suku dan agama. Kami berharap umat Konghucu bisa terus mawas diri, saling menghormati antar sesama manusia, dan saling menjunjung tinggi solidaritas, sehingga bisa mempertahankan predikat kota Salatiga sebagai kota tertoleran se-Indonesia. Harapan saya sebagai tokoh agama kota Salatiga kepada masyarakat, lebih-lebih yang beragama Kristen di kota Salatiga ini, agar kita senantiasa melestarikan predikat nomor 1 itu menjadi motivasi bagi kita untuk semakin hidup dengan rukun, dengan harmonis, bersama-sama seluruh penduduk kota Salatiga, datang dari berbagai agama, berbagai etnis, ras, bangsa, dan golongan, agar kita selalu saling menghargai, saling menghormati, dan harmonis, toleransi dengan orang lain. Menyikapi Salatiga sebagai kota toleran nomor 1 di Indonesia, predikat kota toleran nomor 1 untuk kota Salatiga itu pas dan layak, tepat untuk kota Salatiga, karena masyarakat kota Salatiga sudah terbiasa hidup rukun, tentram, damai dengan perbedaan. Didukung tokoh-tokoh agama, FKUB, pemerintah, aparat TNI, Polri, dan elemen-elemen masyarakat lainnya yang saling koordinasi, komunikasi, mensupport kegiatan-kegiatan ibadah umatnya masing-masing. Harapan kami
apa yang sudah terjadi, terwujud, tercipta kehidupan bermasyarakat di Kota Salatiga terus kita rawat, kita jaga, sehingga kebersamaan dalam perbedaan itu terus berjalan hidup rukun damai. Prestasi kota tertoleran bukan semata-mata sebuah pengakuan saja, melainkan juga merupakan wujud buah dari usaha perjuangan pemerintah dan masyarakat Kota Salatiga dalam membangun kebersamaan dan persaudaraan antar golongan dan seluruh elemen masyarakat Kota Salatiga ini. Semoga prestasi ini sekaligus menjadi spirit dan jiwa kita semua untuk meneruskan perjuangan membangun persaudaraan dan keharmonisan di kota kita Salatiga. Secara khusus, saya mengajak seluruh umat Katolik, ayo kita terus berperan secara aktif untuk mewartakan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah yang Maha Kasih melindungi dan memberkati kita semua. Saya berserta umat Hindu Kota Salatiga bangga menjadi penduduk Salatiga. Salatiga berprestasi sebagai kota tertoleran. Semoga kota toleran bertahan. Marilah saudaraku, kita lestarikan hubungan yang selaras, harmonis, rukun, dan menjaga perdamaian. Masyarakat menaruh harapan besar terhadap Kota Salatiga untuk menjaga iklim yang sejuk, damai, toleran, kondusif dalam segala hal. Saya selaku Ketua FKUB mendorong terhadap masyarakat untuk menjaga dan mempertahankan Kota Salatiga tertoleran nomor 1 di Indonesia ini dalam segala hal, yakni dari masyarakat akar rumput, aparat-aparat pemerintah, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, agar tetap menjaga Kota Salatiga menjadi kota tertoleran ini selama-lamanya, wujud daripada mengejawantahkan masyarakat agar Kota Salatiga maju bersama-sama dalam hal mewujudkan kota tertoleran. Keberagaman suku dan budaya yang menambah dinamika masyarakat Kota Salatiga menjadi bagian penting dalam pencapaian predikat kota tertoleran. Sebenarnya Salatiga ini masyarakatnya mempunyai karakteristik yang cukup mendukung untuk diakuinya sebagai kota toleran. FPPI Kota Salatiga mempunyai beberapa kegiatan yang mendukung dijadikannya Salatiga sebagai kota toleran. Misalnya, kegiatan berkesenian dalam rangka kerukunan lintas agama, Gebiar Seni Budaya Nusantara, aktivitas sosial kerja bakti bersama lintas agama meskipun kami lintas etnis. Harapan saya, kegiatan-kegiatan semacam ini bisa dipertahankan agar Salatiga tetap bisa mempertahankan adat budaya lintas etnis Nusantara yang kurang lebih ada 50 etnis yang berdomisili dan ribuan mahasiswa lintas etnis yang ada di Salatiga. Selain heterogenitas agama dan dinamika masyarakat, beberapa indikator yang lain juga menjadi acuan dalam penentuan predikat kota tertoleran. Sudah adanya rancangan pembangunan jangka menengah daerah yang terakhir 4 tahun, dan sudah adanya rencana pembangunan tahunan yang didorong kepada program, baik itu program wawasan kebangsaan, kemitraan wawasan kebangsaan, dan bidang kesrah. Ini 3 hal yang mendukung. Penyelesaian kalau ada masalah tentu
pendekatannya adalah akomodatif dan persuasif. Diselesaikan tentu secara berjenjang masalah itu mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan maupun tingkat kota. Dilakukan tentu dengan pengawalan dari tokoh masyarakat, perlibatan ini sangat penting. Pak Lurah, Pak Camat, nah ini yang di wilayah, dan kami tentu juga peran tokoh masyarakat FKUP Kota Salatiga ini yang secara terintegrasi sinergitas menyelesaikan masalah itu. Prosesnya tentu dimulai dari proses perencanaan regulasi, pelaksanaan regulasi itu sendiri, pelibatan masyarakat, dan pelibatan tokoh masyarakat. Yang paling penting tentu pelibatan tokoh masyarakat agama. FKUP yang dulu lahir sebelum FKUP adanya majelis puasa, sekarang ada FKUP, ini sentral sekali, dan pelibatan yang terintegrasi, sinergitas antara masyarakat, pemerintah, dan tokoh masyarakat. Ini yang paling penting. Bidang pendidikan juga memberikan kontribusi terhadap pencapaian predikat Kota Salatiga sebagai kota tertoleran. Bagaimana peran dunia akademis di Salatiga dalam pencapaian prestasi tersebut? Salatiga adalah sebuah miniatur Indonesia, karena di kota ini meskipun secara teritorial tidak luas, tetapi Salatiga mewadahi wajah dari Indonesia yang multikultural. Saya melihat bahwa kota Salatiga sangat pantas untuk menyandang sebagai kota toleran, sebagai the city of harmony, karena di kota ini kita melihat ada banyak saluran sosial, kebudayaan, dan politik yang menciptakan ruang dialog antar lapisan masyarakat. Saya melihat bahwa kota Salatiga hadir dengan 2 perguruan tinggi keagamaan yang cukup besar. Dengan para akademisinya bisa menjadi ruang katalisator bagi berbagai macam kepentingan. Dan peran akademisi adalah menjembatani kepentingan-kepentingan dari masyarakat dan kemudian mewacanakan serta mendialogkannya dengan para stakeholder, terutama para pemangku kepentingan di bidang pemerintahan kota. Dan disitulah peran utama para akademisi menjadi jembatan yang bisa menengahi berbagai macam kelompok kepentingan dengan sangat baik dan dialogis. Sebagai bagian dari kota ini, kami kalangan akademisi di lingkungan Universitas Kristen Satiwacana sangat mendukung upaya-upaya untuk menjadikan Salatiga kota toleran dengan berbagai kegiatan yang kami lakukan agar seluruh mahasiswa kami di lingkungan Universitas Kristen Satiwacana dapat menjaga toleransi dengan berbagai hal yang kami lakukan. Di antaranya kami sangat menerima keberagaman, kami hidup dengan multi etnis, multi agama, sehingga kami dapat menjalin kerjasama yang baik untuk menciptakan masyarakat terdidik untuk Indonesia di masa yang akan datang. Kota Salatiga ini mendapatkan kota tertoleran di Indonesia di tahun 2020, di mana sebelumnya dari tahun 2015 kita mendapatkan peringkat 2 dan 3, tetapi di tahun 2020 Kota Salatiga mendapatkan peringkat pertama se-Indonesia. Ini yang melakukan penilaian adalah Setara Institut. Berkaitan dengan predikat tersebut bisa berubah-ubah predikat, karena setiap kota pasti memiliki program pembangunan, kemudian visi misi kota atau kabupaten yang berbeda-beda. Indikatornya salah satunya adalah RPJMD kota atau kabupaten kota, kota atau kabupaten daerah. Kedua adalah kebijakan-kebijakan pemerintah. Ketiga adalah statement-statement pejabat atau pemerintah yang tidak diskriminasi, dan kondisi masyarakat secara umum. Upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Salatiga yaitu mengajak seluruh stakeholder, seluruh masyarakat Kota Salatiga, baik pemerintah, eksekutif, legislatif, kemudian seluruh anggota Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh agama, untuk bahu-membahu, untuk bergotong royong, bersinergi, berkolaborasi di dalam membangun Kota Salatiga. Tentunya masyarakat, stakeholder yang ada harus ikut berpartisipasi di dalam membangun Kota Salatiga sesuai dengan RPJMD 2017-2022 yang berpihak terhadap masyarakat Kota Salatiga. Kota tertoleran, sebuah predikat yang membanggakan sekaligus menjadi tanggung jawab besar.
tidak hanya bagi pemerintah, namun juga bagi seluruh warga masyarakat Kota Salatiga untuk mempertahankan dan menjaga prestasi tersebut agar tetap menjadi sebuah kebanggaan bersama. Keberagaman adat, budaya, dan agama harus tetap menjadikan Kota Salatiga sebagai kota yang aman, tentram, dan damai. Mari lestarikan dan budayakan rasa saling menghargai dan menghormati antar sesama manusia, sehingga persatuan dan kesatuan bangsa dapat selalu terjaga di negeri tercinta, Indonesia. Mari kita jaga